Selamat malam. Silakan Pak Bapak Ajis, saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast virtual bareng gua sama Andira. Halo. Malam ini ditemenin Frisky Komarian, Dir. Backgroundnya udah bagus nih. Siapa nih Frisky Komarian? Pakar itu, kenal. Frisky itu pakar, Dir. Pakar segala pakar, ya kan? Jago ngomongin bola, jago ngomongin Justin ya? Temen kita dari dulu. TK. Dari TK. Kalau saya dari kuliah. Itu siapa? Kata Tuchel. Oke, Kar, gimana Kar kabarnya, Kar? Sehat, Alhamdulillah. sehat. Gimana yang lain? Istrian, Yang lain? Alhamdulillah. orang tua sehat semua ya, alhamdulillah ya. Sehat. Lu ngapain dia? Ngapain lo dia? Gua lagi nyari Milih-milih nih. background yang pas. Lanjut aja, Jis. Gua lagi nyari background aja yang enak. Anjir. Kar, gue malam ini mau ngomongin bola sama lo nih, Kar. Boleh. Mungkin video Seru ini nih. bakal jadi 2 part. Yang part pertama sampai rekaman ini beres, mungkin kayaknya gue full bakalan bahas bola gitu, kan, bahas Chelsea. Oke. Saya backgroundnya. Iya, Wah. bagus backgroundnya. Gua sebenarnya agak enak nih, tapi ya udahlah. Gue pengen tahu nih. Kayaknya ada yang ini nih, derby London nih. Iya. Nanti bakalan kita bahas nih. Ada yang siapa? Rafinya ya. Yang dikejar siapa? Kemana ya kan, nanti lihat. Iya, lihat aja. Sebenarnya nggak apa-apa sih, Arsenal udah beli berapa pemain kan? Ini siapa? Saat ini siapa deh? Dondil belum ada. Rumor semua. Gabjes. Wah, ini Gabjes. anak-anak nih. Halo. Gua nggak blackout ya? Iya. Enggak. Gue enggak. Nggak apa-apa. Halo, Jis. Yuk. Oke. Nah, Tadi sampai apa tadi? nyampe mau ngomong ngebahas bola. Bola. Oh iya. Bola. Arsenal kan udah beli banyak, jadi ketikung satu pemain nggak masalah. Kan udah beli Gabriel Jesus. Emang udah pasti ya Gabriel Jesus? Udah ketemu Edu dia. Udah ketemu Edu, tinggal peresmian doang. Teman. Kar, nih kita bahas Chelsea dulu nih, Kar. Oke, boleh. Kan lu jatuh cinta sama Chelsea sejak kapan, Kar? Tahun 2000. Lu ceritain. Oke. Pertama kali suka Chelsea itu tahun 2003 ya. Zamannya Ranieri. Waktu itu pertama kali menghandle jadi manajer di Chelsea ya waktu itu. Nah, waktu itu kenapa jadi suka Chelsea? Ya karena figur ya, bukan klubnya waktu itu. SD banget figur, sosok Lampard sih waktu karena itu. duit. Hah? Belum mengenal duit. Chelsea dulu 2003 loh ya. Masih mabuk ya. Belum, 2004 kan baru dibeli sama Roman Abramovich, ya kan? Wah. 2003 belum tuh, dia waktu itu ada sosok gelandang tengah lah waktu itu, namanya Frank Lampard lah, yang dibeli dari West Ham waktu itu. Waktu itu kan Lampard dibelinya masih muda ya, dan kayak wonderkid lah di zamannya itu. Dibeli sama Chelsea. Nah dari situ tuh pertama kali suka Chelsea, dari sosok Lampard. Kayak gitu ceritanya. Berarti emang dari figur ya lo kuatnya ya. Iya, figur. Suka sama Lampard jadi suka sama Chelsea gitu ya. Yang kedua alasannya ini sih lebih ke warna ya.
Ya biasalah laki-laki kan suka warna biru gitu. Wah ini nih Enggak juga. Gua laki-laki Biru. suka warna pink. Oh, tidak. kainan kalau itu. Tidak suka warna pink, Dir. Ada tanda warna emang. Anda selalu mengenderkan Ya. warna dengan kelamin. Enggak Anda sih. nih tidak feminisme. Berat banget. Waduh. Bentar. Lanjut dulu kan, Nah, apa yang mau Ya dilanjut? jadi gue suka Arsenal itu dulu tahun 2000. Gue nggak nanya, Dir. Gue nggak nanya. Gue nggak nanya. Lanjut, tadi kenapa yang kedua suka Chelsea warna biru? Nah, warna Terus? biru waktu kecil suka warna biru waktu itu. Nah, Chelsea kan waktu itu warnanya biru ya. Jadinya makanya itu ke warna biru. Makanya suka Chelsea alasannya. Kenapa nggak suka Persib? Persib kan biru. Dulu Liga Indonesia disiarinnya di mana sih? Dulu 2003. Dulu masih namanya kalau nggak salah ini ya Liga Jarum kan dulu. Persib. Apa dulu Iya. belum masuk di Liga Jarum ya? Dulu kan ada 2 liga tuh, Liga Jarum sama Liga apa gitu kalau nggak salah. Iya, dulu tanding. Persib ada 2 kan? Dulu Liga Jarum Iya. sama Liga Pentul. Jadi Jarum Pentul. By the way, lu lagi di mana, Dir? Di rumah Oh, di rumah. lagi nonton Nonton apa? film Old, kalau pada tahu. Nah, nantilah itu bahas. Yalah. Lanjut. Nih, sekarang kan Chelsea kan terus berkembang nih, Kar ya. Udah pernah menang Champions League, menang banyak trofi lah di Premier League kan. Salah satu klub terbaik lah di Liga Inggris kan pada saat ini kan ya. Betul. Nah, ini kan sekarang kan musim yang akan datang nih. Musim yang akan datang kan kepergantian ini pemilikan kan, Kar ya. Ya, Nah, kira-kira berdampak apa ke Chelsea kira-kira menurut lo kan? Dari Abramovich sama sekarang Kalau- siapa sih, gue lupa. 2 orang kalau nggak salah kan ya? iya. Kayaknya kalau bicara dari pemilik dulu ya, pemilik Ya. baru ini kan backgroundnya sama ya, dari bisnis olahraga juga ya, di basket dari Amerika. Jadi kalau urusan tentang olahraga secara umumnya mungkin dia paham gitu loh, dunia olahraga, industri olahraga itu seperti apa. Dan menurut gua sih bakal loyal juga ya ke depannya sama yang pernah dilakukan Abramovich gitu loh. Nah, Dari data juga sekarang kan udah mulai tuh kelihatan Chelsea mendapatkan dana segar untuk pembelian pemain hampir 200 juta pound sterling kan. Itu ya cukup lah untuk mendatangkan sosok pemain bintang mah. siapa Jadi aja menurut yang gue dibeli? sih belum ada sih. Baru sebatas Baru banyak rumor. yang dekat doang kan ya? Iya, baru sebatas rumor. Belum nggak ada, tapi ini kan Batas rencana, kondisinya- dan rencana. ya tapi kan lihat nanti hasil akhirnya. Siapa tahu ketikung kan pemain Arsenal lagi. Batas rencana. Iya. Rafinha, Sterling kan nggak salah ya? Iya. Yang deketin kan? Siapa Itu lagi? itu pemain depannya ya. Back. Nkunku. Kalau Back pemain kan? depannya ya, di listnya ada Nkunku, ada Gabriel Jesus ya. Hah? Sterling. Kaptis juga, Cok. Asli. Iya. Rumor Oh, dirumorkan pernah masuk. Cuman Anda, ya kan aduh. katanya udah ke Arsenal. Bentar nih. Ini yang paling maaf nih begini. Tuh, Dirumorkan. Gue bukan bilang ke Chelsea loh. kalau Arsenal dirumorkan. itu udah bukan rumor. Kalau itu udah ada buktinya, dia ketemu sama direktur Arsenal. Eh, Sebentar. Deal belum? Udah deal belum? gue kaget loh kan. Asli, Iya, Kecil Gabriel sih. Jesus serius dirumorkan kan waktu itu karena stok penyerang di bawah 23 tahun ya, kondisinya kan Ya. memang sedikit ya pilihannya gitu yang sudah jadi gitu loh. Kan siapa? Darwin Nunes kan udah ke Liverpool. Ya, Terus si Haaland anak City. udah ke City. Mbappe mana mungkin kan? Dia kan udah Iya. dikontrak. Madrid aja Gila, ditolak mereka- Bapak Priski, apalagi Betul. gitu. Apalagi Chelsea kan. Coba. Kayak gitu. Iya bener sih. Bener. Makanya Lukaku menurut lo gimana, Kar?
menurut Ya, menurut gua- pandangan lo aja nih striker kayak gimana? Iya. Soalnya kan dia baru datang semusim minta cabut Sebenarnya nih. dia iya. Karena Sebenarnya kalau label dibilang striker papan atas itu betul ya menurut gue. Iya, Striker papan Nih, atas cuman Sebentar. Hei, sebentar. Ya. Buktinya Ya. nih. Nah, boleh. nah. boleh apa? Nggak kelihatan Aduh, Pak. sebentar, Background Pak. Sebentar. Gue hilangin efek dulu nih. Nih. Ini udah ketemu sama direktur olahraganya Arsenal. Gabriel Jesus sama Edu. Editan. Masih anjir. rumor. Editan. Ini udah pasti, nah. Editan gigimu, editan. Gila. Lihat aja. Chelsea yang dia masih apa rumor, enggak. iki wes jelas. Iki wes dibeli. Iya. Ini tinggal rumornya aja. Iya. Chelsea rumor ya, makan rumor. Lanjut nih ya. Lukaku Lanjut, tuh sorry. masalahnya Ada masalah ini. tidak menanggapi saya, kurang ajar Anda. Kan rumor Karena tadi, nggak- Dir. Rumor Gila, kan gue rumor. bilang. Selama belum ada deal beritanya berapa harganya, Ya. gajinya berapa, Ada baru beritanya. kan baru ketemu baru pelukan. Nanti juga melipir sama-sama di kota London kan di Chelsea. Iya, juga. bener. Anda ini kurang banyak literasi terkait berita yang tier 1. Kalau galang enak nih. Aduh, nggak ada galang sih. Dari backupan kayak Iya. gitu. Seru Kalau nih, menurut kenapa? gua Sorry, lanjut. kalau Lukaku ya lanjut yang tadi Ya. permasalahannya sebenarnya di Tuchel menurut gua sih. Karena beda ini ya gaya permainan dan strategi sih menurut gua. Kayak gitu. Iya, kayaknya nggak cocok sama Kalau- pelatih sih. Dia ributnya kan ya. kalau nggak Iya. Kalau Lukaku itu tipikalnya kan target man ya. salah. Iya. Permainannya gitu. Bener-bener dia harus dapat bola yang tepat baru finishingnya gitu. Goal on goal gitu. Sedangkan Tuchel itu kan tipikal penyerangnya butuhnya bukan yang target man. Advance gitu loh. Advance forward banget gitu atau poacher lah minimal. Model-model kayak gitu gaya permainannya. Iya sih. Dia kayak modelnya atau yang running gitu kayak Mbappe gitu loh. Haaland mungkin itu cocok lah mungkin. Tammy Abraham dibuang Iya, iya. anjir. Ya Tammy Abraham kan karena mungkin faktor ini kali ya. Belum mateng kali ya. Kayak Protokol ya. ya mungkin ketidakpercayaan mungkin. Dan berapa kali dicoba juga kan kayak waktu dimainin dikasih kesempatan gitu ya jadi pemain inti tapi belum bisa membuktikan gitu loh. Faktor strategi sama kayak Lukaku kondisinya. Sama kondisinya. Iya, dia Chelsea urutan ke berapa ya? Dir ya? 4 ya? Ke berapa Chelsea? 3. 3. 4 atau Tiga. 5 ya? 4 atau? Tiga. Tiga. Kurang ajar Anda ini. Lihat klasemen kalau saya Oh iya 5. screen Kenal. 3 4 Spurs. ini. 3 Chelsea, 2 Nah. Liverpool. Oke. Satu ya Iya, City lah Lukaku. gitu. Prediksi lo, Kar. Tahun depan Chelsea juara nggak, Kar? Season baru, Kar? Enggak, Enggak, belum bisa. belum. Dia paling Dari bisa segi juara apa? Lo kalau kenapa pesimis? Oh, bukan pesimis, tapi ngelihat kondisi nyataan. materi ya. Lebih ke kondisi materi pemain sih. Kayak gitu. Belum saat ini kan belum ada pemain top ya yang datang ya ke Chelsea. Duit ada tapi saat ini belum ada pemain top yang bisa datang. Jadi sedikit Atau realistis mungkin sih, yang bukan mau nggak pesimis. ada gitu kali ya. Bahasanya belum ada yang mau datang, bukan nggak ada. Anda ini asal jeplak aja. Klub terbaik di Eropa loh. Nah, Anda ini. terbaik di Eropa 3 loh itu. setelah Gol. Liverpool, setelah ada. MU baru Chelsea. Iya, Siapa lagi perwakilan betul. di Eropa loh? Gue bukan bilang di domestik loh. Ya, betul. Ya kan udah Eropa di Eropa itu Liverpool. Kalau di Terbaiknya domestik. 1, nggak ada 3. Oke. Terbaik itu 1, namanya terbaik itu 1, nggak ada 3. Gimana sih? Ini gue salah ngundang Mewakili partner loh. nih, menjadi debat anjir. Bilang gue pakar tuh kalau Masalahnya, udah ngebahas bola lo- debat. Kalau pakar Masalahnya lo ngundangnya sama Derby London. Karena bakalan dibahas Iya. di sini, cuy. Derby London.
Gitu. Anda salah bawa saya. Saya tuh kayak just apa? Coach Justin Kardus. Berarti Ya, keberapa? Kedua lah kali ya, atau ketiga lah. Big Four. masih the big four sih, masih 4 besar ya. Cuman gua masih rada realistis ya, balik lagi masih di posisi 3 sih kayak kemarin. Urutannya sama antara Chelsea atau Liverpool, antara City sama Liverpool yang masih juara tahun ini ya. Chelsea itu kurang apa ya? Kemungkinan. Striker ya, kayaknya cuma striker sama back deh kayaknya kan. Siapa? Chelsea. Iya. Iya betul, karena kan sudah kehilangan back, kondisi back Cabut. melompong banget ya. Iya. Kehilangan dua back. Sekarang udah masuk ketiga nih, fase ketiga. Alonso kan mau cabut. Alonso juga mau cabut. Udah Betul, kontrak gitu sama sih. Oh iya. sama Barcelona. Belum lagi nanti Azpilicueta digadang-gadang mau cabut juga ke Barcelona. Kepa juga katanya tahu nasibnya ya, kiper ya. Iya, Kepa juga antara nanti dia sih mintanya dijual ya. Dijual gitu karena kan butuh menit permainan ya. Nah, Chelsea Gitu sih. bongkar-bongkaran berarti ya, ganti manajemen, ganti pemilik, ganti lagi ini banyak yang cabut sih ya sih. Semuanya. Pasti sih, pasti. Makanya Pasti coy, tim kalau udah ganti manajemen tuh pasti bawahnya di Iya. Yakin ya. Itu ini yang- juga kan menurut gua ya, manajemen sekarang juga like and dislike ngelihat pemain juga. like and dislike anjing bahasa. Iya, serius. Karena ada pemain yang memang dipertahanin gitu ya. Kayak gitu, kayak keinginan Tuchel gitu ya untuk kayak dipertahanin si Lukaku itu nggak di mana maksudnya nggak dijual lah. Cuman kan manajemen masih pengen ya udahlah dipinjemin dulu gitu. Ya. Padahal kan pengennya butuh uang segar ya. Kalau sudut pandangnya manajer, cuman kan petingginya tetap udahlah dipinjemin dulu. Kayak gitulah hal-hal kecil. Ya namanya juga penyesuaian kan organisasinya. Ada kepemilikan baru, perombakan baru, kayak gitu. Mulai dari direktur football ya kan, Chelsea itu kita cek. kalau gue lihat kutukannya tuh selalu di penyerang ya. Iya. Oh iya, Dapet nomor penyerang 9. nggak pernah dapat penyerang yang apa ya bahasanya. Kalau di Liverpool kan punya Asisten. Torres, di Arsenal punya Henry, Ya. di Chelsea- City punya Aguero gitu loh. Nggak ada yang gitu tuh. Drogba Chelsea punya paling. penyerang. Iya, enggak maksudnya kalau Oh, bicara Drogba, iya Drogba. Setelah itu kayak Ada. susah gitu loh nyarinya. After Drogba sebenarnya ada men. siapa nih? Blank. Udah jadul sekali. Iya, Apa, siapa? dia kan masuk Blank. Hazel Dia tuh Blank. iya, Blank. Blank siapa? Blank siapa? Blank. Mana dia Chelsea pokoknya. Blank anjing zaman siapa tuh Blank? Jo, lu mau bukannya maju malah mundur sih terakhirnya. Kan lu tadi nanya Yang ke mana gua, maju? striker nomor 9 siapa? Ya menurut gua terakhir Chelsea punya penyerang nomor 9, nomor punggung 9 dan di posisi 9 ya Blank dulu nomor punggung 9 yang bagus. Dulu dia masuk ke Chelsea tuh nggak salah ya, tahun 99. Kayak gitu. Sampai tahun 2003 dia itu dijual. Nggak bertahan lama sih, cuman dia sempat termasuk penyerang ini ya yang nyetak gol banyak gitu, hampir 20 lebihan. Iya bener sih, cuma bener kata si Dira sih, maksudnya emang Chelsea strikernya abis yang lo bilang Hazel Blank, mungkin Drogba ya, abis itu jelek aja, Torres jelek, Shevchenko jelek aja, terus Morata, kayak Lukaku gitu tuh. iya, Higuain, Falcao kalau bicara satu-satu ya yang nomor 9. Ay, lupa. Higuain, Falcao, Crespo tuh yang nomor 9. Andrian Mutu tuh. Tuh bener. Namanya tuh nama-nama beken semua loh, nama bintang semua loh penyerangnya. Cuman nggak Iya. ada yang sek gitu loh, saklek. Jadi kayak yang punya nama yang bikin Chelsea tuh, oh penyerangnya serem nih gitu. Torres jadi Liverpool kayak beast, kayak monster. Terus pindah ke Liverpool kayak Pokemon gitu kan. Pindah ke Chelsea kayak Pokemon. Anjir. Selalu begitu gitu. Selalu perannya di situ. Tapi lo seneng kan, Dir? Iya. Ini subjektif ya. Subjektif. Arsenal juga gitu sama. Sama, semua sama.
Kalau kasusnya Torres menurut gue sih karena faktor dulu dia datang ke Chelsea kan kondisinya dalam cedera ya. Oh? Iya, datang ke Chelsea itu cedera dia dibelinya. Cedera lumayan nggak ya adalah 3 bulanan gitu tuh dia tuh datang ke Chelsea. Lumayan lama jadi kayak sudah Liga Inggris sudah berjalan, dia butuh penyesuaian tapi nggak dapet sampai akhirnya ya udah kayak gitu terus dia game. 2 musim kan jadi Chelsea ya apa berapa iya kalau nggak salah ya, lupa gue. Torres tapi kalau menurut gue Torres masih ada impactnya. Buktinya yang pas dia ngelawan Barca kan yang bikin dia masuk final gara-gara golnya Torres kan. Oke. At least nggak begitu flop lah. Nggak begitu flop. Biarpun the whole season jelek, tapi di match itu dia bener-bener dalam Chelsea lah. Ya itu juga kan faktor super sub ya. Pemain pengganti kan masuk dari bangku cadangan kan. Torres masuknya juga itu nyetak gol. Yang parkir bis itu ya. Yoi. Itu Mourinho bukan sih? Bukan ya? Bukan Matteo. Di Matteo. Oh iya, Di Matteo. Itu Di Matteo. Caretaker itu pelatihnya bukan plastik. Baru dipecat gitu, kayak banget, masih kan? caretaker. Iya. Hebat tuh si Ya. Oke lah, berarti strikernya Chelsea itu emang unik sih kalau gue bilang. Pemain-pemain bintang yang datang tapi emang ya mungkin nggak cocok sih dari segi strategi atau dari segi pelatihnya atau gameplaynya lah. Nah, ya hampir di semua klub juga pasti ada sih pemain kayak gitu ya. Iya, betul. Ada. Kalau selama lo ngedukung Chelsea nih, yang terberat lawan Chelsea itu apa menurut lo? Yang paling sulit kira-kira. Kalau atau nggak di Inggris deh, minimal lo kayak kalau ketemu ini nih. Kalau ya oke. Bukan musim baru ini aja, maksudnya. Iya. Selama lo, kalau gue dulu nih ya, kalau gue kan pendukung City ya, gue kalau ketemu Wolverhampton, gue tuh takut anjir, karena gue ngerasanya kayak nggak kayak lawan MU. Kalau lawan MU tuh gue ngerada kayak minimal seri lah gitu. Wolverhampton nih kadang suka cupu ya. MU intinya cupu. Enggak, mungkin season belakangan ini lagi kurang. Cuma kalau ketemu Wolverhampton tuh pada saat itu ngeri gitu tuh. Kalau Chelsea gimana menurut kalian? Lu nontonnya tuh kayak anjing susah apa lawan Arsenal, apa lawan Tottenham gitu kali. Iya. Kalau menurut gua sih kalau 2018 ke bawah gua kayak nonton Chelsea tuh kayak nggak ada rasa, gua tadi kepikiran nggak pernah ada takut sama klub Chelsea. Iya, kayak udah pasti menang gitu. Apalagi zamannya Hazard ya. Oh iya. Masih ada yang Hazard tuh, inget. Gua tuh kayak nonton tuh udahlah. Udah easy. Menang. Iya, take easy lah, sangat mudah. Ketika udah nggak ada Hazard, menurut gue sekarang klub yang paling gue males nonton lah ya bahasanya ya, kayak udahlah ngapain gue tonton gitu. Liverpool anjir menurut gue. Liverpool tuh sekarang tuh ngeri banget, mulai dari materi pemain sama konsep gaya permainannya tuh ngeri. Berapa kali Chelsea ketemu Liverpool tuh di final loh, bayangin 2 kali. Final FA Cup sama kemarin di Carabao. Draw kan tapi kalah ketemu di final 2 kali. Gila nggak tuh 2 kali di final kalah. Kayak gue kalau ketemu Liverpool udahlah gitu, nggak bakal gue tonton, udah pasti kalah. Chelsea main 2 kali di final FA Cup kalah dua-duanya. Iya, yang gue bilang ya salah satunya Liverpool itu. Kasihan emang. Tiganya gini dong, Der. Masa gini tiganya? Gini. Anda ngejek kekurangan saya. Kan saya tidak bisa bengkok ini. Gini nih. Nih, nempel dong. Kayak gini tiganya. Wah, itu partai sebelah, Dir, jangan ya. Oh, enggak deh. Oh, gini deh. Belakangnya soalnya. Iya gitu. Oh, ngedan. Balik lagi, sorry. Ngeri juga gue bahas begitu nih.
Tapi apa Ya, aja? lawan Arsenal mah nggak usah gue tonton juga udah pasti menang. Kemarin aja nggak hoki, kalah di final. Karena gua males, debatnya males. Cuman kadang beberapa hal Chelsea kalau Arsenal tuh kelihatan levelnya di bawah Arsenal. Atas Ya. Some game tuh lah. Some game dia kadang ada di bawah Arsenal sih untuk level gamesnya. Cuman memang Arsenal tuh pemainnya masih muda aja. Kalau Chelsea kan pemainnya sudah jadi ya gitu. Tapi kan dengan pemain muda aja gitu bisa bikin Chelsea kalah di final, bisa kalahin gitu kan. Jadi ya Chelsea masih jauh lah waktunya. Kalau menurut gue dia kalau mau juara liga liga besar gitu kayaknya mungkin masih jauh lah. Jadi udahlah, pindah klub aja, pindah klub. Fulham bagus Fulham. Aduh. Gua ngomong kemana. Arsenal no. Tinggal 10 menit lagi nih by the way. Prediksi The Big Four menurut lo season nanti kan? Menurut lo nih? City, City, Liverpool, lagi. Chelsea lagi. Nggak ada yang London lagi masih disebutin nih. MU. enggak. Bukan. Tottenham Hotspur. Wih. Bener ya. Tottenham Hotspur menurut gua. The Big Four. Tottenham sih ya sih. Emang Conte kelihatan banget. Nah, Conte ya sekarang ya dilatihnya. Waktu lawan Chelsea menang mana? Di home sama away. Chelsea, Home Chelsea away-nya. 2 kali. Iya. Arsenal? Lupa gua Arsenal. Home kalah, Kayak away menang sekali, kalah sekali. Oh. City kalah dua-duanya anjing. Home kalah, away kalah kalau nggak salah. Kenapa? Bukannya City menang ya lawan Tottenham ya? City menang. Lawan Tottenham kalah tau gua. Apa draw gitu satunya lagi? Lupa gua. Tapi gua mau nyinggung Arsenal sedikit, Dir. Menurut lo Arteta gimana, Dir? Apalagi nanti mau datengin Gabjes kan, yang katanya udah 99% nih kan, udah rangkulan gitu. nanti flop. Apa ya kalau menurut gue sih Arteta tuh orang dukung Arsenal tuh harus siap dengan proses yang panjang sebenarnya. Arteta tuh bukan pelatih model kayak Pep, model kayak Mourinho, model kayak Tuchel gitu ya, yang pengalamannya banyak dan mungkin bisa ngasih instant impact gitu ya ke klubnya. Nah, Arteta tuh jangka panjang ngasih impactnya tuh bertahap dan penuh luka gitu, Arsenal itu. Arteta itu. Jadi ya harus sabar sih. Arsenalnya aja harus sabar apalagi pelatihnya gitu. Jadi butuh waktu panjang, jadi nggak bisa ngasih instant impact. Mungkin di masa depan kali ya, masa depan di Arteta kalau udah banyak pengalaman, mungkin dia bisa mendekati levelnya Pep, Tuchel atau Mourinho atau Ferguson maybe gitu. Ya, tapi masih muda-muda juga sih kan Arsenal sekarang ya. Ya, paling muda kalau gua nggak salah sih paling muda di Liga Inggris. Mau datengin siapa Tim gitu? Brazil. Nggak tahu gua. Yang baru deal tuh siapa? Ini Mourinho, Marquinhos ya. Siapa ya anjir, cuman ya oke lah. Ya, Scoutnya mungkin ya main musim itu buat dipinjemin lagi sih. Iya. Tapi ada Gabjes. Mantap lah. Nggak ada mau. Nah, Dit, gue mau nanya, Dit. Gabjes gimana sih tipe pemainnya? Usir. Gabjes tuh menurut gua kalau dari sudut pandang gua ya, playernya kurang lengkap. Lu disuruh main sayap ya totalitas. Dan gak egois. Kalau lu mau lihat beberapa pertandingannya gak egois Gabjes. Passing, assist segala macem. Cuma kalau jadi striker agak kurang coy. Kenapa ya? Gue juga nggak tahu nih Haaland nanti bakalan sukses apa kagak di City. Soalnya semenjak Pep datang nih lebih main false nine kan. Jadi striker tuh kayak apa ya? Kenapa dia nggak datengin Haaland kalau dia mainnya false nine ya? Apa mau ganti strategi kali? Mungkin ketika pada saat Aguero cabut nggak ada pilihan lain dia selain false nine karena Gabjes sudah pernah dipasang kurang. Ya cocok. Finishingnya atau segala macamnya. Jadi mau nggak mau main tanpa striker kan. Cuman
tahu Gap, nih. iya. Kalau gue bilang Gabjes ke Arsenal kayaknya cocok. Gabjes tuh player yang nurut, disuruh gini mau, terus nggak egois lagi. Gitu bagus sih menurut Ada gue. kekurangan ya Gap Jazz tuh menurut gua. Kurang tinggi Iya. Iya, termasuk dia striker. bukan- Kalau dibilang striker tuh termasuk striker pendek lah kalau ukurannya Iya. di Eropa ya. Iya. Dengan tinggi badan segitu gitu. Gue yang gue takutin Lari malah cepet flop dia. Lari cepat dia. Iya, lari Passing- ada. Passing akurasinya bagus, crossing bagus. Finishing doang rada kurang. Iya. Gue takutnya kayak Lacazette menurut gue. Ah Di iya, Arsenal. Lacazette bener. Iya Lacazette. Ya, Kayak cuma gitu mainnya. Arteta lebih tahu lah dir, makanya diambil kan. Masih muda, 5 tahun deal katanya gosipnya kan. Impact lah, berimpact. Lacazette sih kalau sebenarnya Pasti. Lacazette tuh cuman flop di akhir-akhir ini sih, awal-awal tuh dia bagus sih. Karena Iya, awal-awal backingannya kan Auba ya. Auba kan ya maksudnya dia bagus lah ininya karakternya. Sekarang Auba cabut udah. Masanya udah habis tuh Lacazette tuh. Siapa sih sebelumnya setelah Auba cabut siapa ya? Lacazette. Lacazette doang ya? Ih, dia nge-freeze. Giroud kan? Giroud kan? Giroud Milan, bukan? Sebelumnya. Season kemarin Lacazette doang kayaknya. Giroud Oh, iya. Giroud cabut gara-gara Lacazette datang. Ah iya itu maksud gue. Oh iya. Giroud pindah ke Chelsea kan karena ada Lacazette itu. Pindah Arsenal. Giroud ke Milan, Giroud ke Chelsea. Sekarang di Milan ya. Chelsea dulu baru ke Milan. Iya. Iya, sorry aduh. Iya. Maaf coach. Dir, ngomong-ngomong Arsenal, Dir. Lo nggak capek, Dir, sebagai fansnya? Dir, 2 Dir. kali lo di PHP, anjing. Pertama, Nah, itu kan nih ya, fakta nih. tadi kan gue Nih ya, tadi kan lo ngebahas. Katanya lo klubnya mainnya tipikalnya jangka panjang, youngster lah ya bahasanya. 2 kali lo, Dir. Pertama, waktu zamannya Arsene Wenger. Dibikin sistematis lah klubnya. Yang kedua zamannya Arteta. Menurut gue sih udah saatnya lah Arsenal tuh dibikin buat senang lah buat fans-fansnya, datengin pelatih-pelatih yang sudah bagus menurut gue sih. Kalau yang lo bilang tadi butuh waktu lagi terus ngebangun lagi, menurut gue ya kayaknya mirrornya Arsene Wenger menurut gue Arteta tuh. Hanya ngebangun ngedevelop doang gitu tuh. Posisinya ya saat ini ya menurut gue saklek kayak sama yang zaman Arsene Wenger menurut gue. Gimana ya sebagai Tapi fansnya panjang gitu. sih. Tapi Kalau harus mau- dikasih waktu kalau lagi mau- sih kalau menurut gua. Kalau mau bahas Arsenal, sudut pandang gue, kalau sudut pandang gue panjang jelasinnya. Cuman intinya Arsenal tuh masih emang gimana ya? Ada beberapa kesenangan gimana ya ngomongnya ya? Lu nonton Arsenal, dukung Arsenal tuh emang lu harus sabar, nggak bisa lu minta hasil instan. Bukan klub itu Arsenal itu. Bukan kayak Chelsea, bukan kayak Liverpool, bukan kayak Chelsea, bukan kayak City, kayak PSG yang cepat. Bukan gitu sih, nggak tahu gimana ya, mau pindah ke lain juga ya gimana sih, lu kalau udah cinta ya kan Iya. susah sih. Mungkin zamannya lu suka cinta sama Arsenal mungkin pada saat yang ini ya, yang golden itu kan, trofi itu bukan sih? Bukan ya? Sebelum Bukannya itu Thierry sebelum itu Henry gua ya? suka- Iya. ya gue suka itu gara-gara Henry, bukan gara-gara si Piala Emas. Justru gue nggak ngerti apaan Piala Emas tuh. Ini ya ada kesamaan kita semua ya. Kalau gua Gusti Dira ya di zaman itu gitu loh, di tahun Galang mungkin ya waktu itu kan. Pernah cerita di tahun 2003 sampai mungkin 2006 mungkin ya pada suka bola. Pada ngefansnya gitu loh. Iya. Kalau lu kan telat tuh ya. Oh, gua suka City-nya telat. Tapi kalau lu Telat. bilang gua pada Suka. saat yang lu bilang tahun 2000-an segitu, gua suka Given di Newcastle waktu itu. Main Newcastle dulu. Iya, makanya gue suka Newcastle dulu. Viduka, Michael Owen, siapa? Iya, cuma kan maksud gue belum yang gue suka dimain dipakai winning eleven aja dulu gitu. Gue suka Given karena gue juga dulu waktu SMA sebenarnya sukanya jadi kiper, cuma takut bola. Jadi lebih milih main back aja lah gitu.
Cuma City ya begitulah gue sukanya. Apa Udah ya? udah mau semenit lagi Pak, lanjut di part 2 ya, kita bahas yang Boleh, lain. boleh. Mungkin bahas Malang, bahas Onibra sama UMKM Boleh. sedikit. Oke, thank you ya guys. Oke. Ya, Baru sekarang kayak gini aneh gue juga. Bajunya sama lagi anjir. anjir. Woi, Baju siapa, Boy? sama. Baju kagak ganti-ganti aja. woi, apa woi? Bajunya sama selemari. Anjir. Kok nemu aja tuh foto? Anjir. Selamat. Oke lah, biar nggak lama-lama amat ya. Ya, ube. Ya karena kita akan bahas ini lah. Oh, iya. Bahas ini lah, bahas ini Kar. Gokil. Gue kangen galangnya nggak bisa sih hari ini. Galang minta besok tuh malam lagi. Aduh. Jadi ya udahlah. Oke, Kar, di part 2 yang sekarang sih gue mau bahas tentang kampus lo, tentang Malang dan sekitarnya lah. Lo tuh kenapa bisa milih Universitas Brawijaya sih, Kar, dari Serang, Kar? Gua rada dulu kan SMA kan sebenarnya rada lupa gue, jadi gua pengen denger langsung dari lu sih. Ya. Kenapa nggak di Serang? Kenapa nggak di Serang? Ya? Iya Oh. kenapa nggak di Serang? Ini jawab ini naik pertanyaannya kenapa nggak di Serang apa kenapa ngambil di Malang nih? Ya lu dua-duanya lu jawab dulu, boleh. Dua-duanya. Oke. Kenapa ngambil di Malang? Kalau- Kenapa ngambil di Serang gitu? Kalau di Malang gagaranya ini ya, kotanya waktu gue searching tuh kayak Bandung gitu. Alasannya masih dingin lah ya. Terus salah satu kampus terfavorit ya waktu itu masih masuknya 10 besar ya, belum masuk 5 besar. Brawijaya itu. Terus yang ketiga alasannya itu karena kesempatan Jauh dari Novi. Iya. bukan lah cuy bukan Yang lah. bisa main di sana. Gua nggak tahu itu, gua nggak tahu itu. Cuma maksud gua, lu dari SMA udah tahu Brawijaya kan? Dari SMA kan? Bukan. Iya, udah tahu. Enggak, Bang. Waktu kelas 3 ya. Kan kita kan waktu mau lulus UN ya. Bener ya? UN ya? Setelah UN kan. Terus kita mulai kita kan ngambil kayak dulu tes yang bersama itu apa namanya? SNMPTN ya. Zamannya kita ya namanya. Senam Iya kan, Ya, betul ya, betul. SNMPTN. Nah, ya gua kan orangnya seneng ngulik apa ya? Nyari-nyari tahu dulu lah kampus mana yang yang maksudnya tak gue nih kayaknya bakal kayak diterima gitu dan kondisi gue kayak gini gitu. Lu bukan dari PMDK kan? Gue lupa kayaknya SNMPTN kalau nggak salah Lu atau SNMPTN? PMDK ya gue. Iya gue lupa. SNMPTN pilihan kedua kalau nggak salah. Kayak gitu ya, akhirnya ya itu alasannya. Pertama karena wilayahnya ya di situ. Yang kedua masuk 10 besar, yang tiga karena kesempatan sih. Ya akhirnya keterima deh di Brawijaya. Iya, kuotanya betul. Karena kesempatan bicara kuota ya, kuota waktu itu. Ada yang bisikin lu kayaknya kuota. Siapa yang ngomong kuota? Padahal gue bilang alhamdulillah kenapa jadi kuota. Bininya kali, Dir. Oh bininya. Iya. Ya kan waktu itu yang kuota kerjanya fakultas gue tuh termasuk gede. Kan diinformasikan di Google gitu loh, kayak penerimaannya sekian. Bukannya gitu ya, kalau SNMPTN kan dikasih tahu kan informasinya yang diterima sekian gitu. Ya itu sih. Ini ada salah satu gedung lu nggak yang lu kelas lu? Gak ada. Bukan di sini. Gak Ya? ada. Bukan. Ini kantor, ya bahasanya kantor pusat lah di sini ya. Ini kan gedung rektornya tuh. Ada banyak berarti ya. Ya, bukan di situ gua. Tapi lulus di sini enggak juga? Daftar kali di sini. Daftar kan online ya. SNMPTN kan
tesnya di Serang gua. Ya maksud gua Daftar ulangnya. ya kayak gitu-gitu. Nggak di sini Iya. juga. Di Malang gitu. Malang kan setelah penerimaan itu kan. Nah, terus kenapa kagak di Serang kan? Nah, ya kalau di Serang Lu kan udah Kayak- jatuhnya udah jadian sama Novi kan? udah Kan Udah. udah dibilang untuk menghindari Novi dia ke Malang gitu kan. itu gue pacaran masih anget-angetnya loh dia sama Novi. Gue kan Sampai sekarang pacaran loh. sama Novi. Masih anget-anget ya lo itu. Baru masuk Brawijaya itu kalau nggak salah belum ada 1 tahun gue sama Novi itu pacaran. Kuliah itu belum ada 1 tahun, jadi masih anget-anget. Novinya Kalau kan, alasannya, Novinya kan di Untirta tuh. oh iya, ya alasannya challenge sih. Ya kayak nggak. Kalau di Serang tuh gimana gitu? Saya mau Lebih- di Serang. Ambil Serang Iya. lagi. kampusnya. Terus yang kedua mungkin alasan dulu gue karena di pesantren kali ya, yang mindset gue keluar kota juga karena kan SD di Serang, SMP di Tangerang yang diasramain, terus SMA balik lagi di Serang ya kan di Semansa. Kuliah ya udah pengen keluar Tahu lagi. juga dari zona nyaman dari Serang ya udah ke Malang. Jadi Oh. itu sih lebih ke challenge. Yang Itu lo apa itu? Dira aja nggak apa-apa itu. Terus yang dari sekian lu berapa tahun sih? 4. Apa kuliah? Nah. 6 tahun gua kuliah tuh. 6 Lama. tahun. Termasuk telat ya. Iya. Nah, dari 6 tahun ini yang paling lo rindu Anda dari bilang telat, saya apa kalau Anda telat? Anda 6 tahun telat, saya apa hampir BO. tapi lulus, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Yang paling lo rinduin kan dari Malang, dari kampus lo kan apa kan? 6 tahun anjir. Apa kan kira-kira kan? Itunya pertemanannya. Pertemanannya lu teman-teman baru ya di sana ya? Bukan Iya. apa? Ya. Iya. Gue menemukan dunia yang baru ya. Maksudnya kayak ini kan maksudnya heterogen ya. Maksudnya di sana kan banyak perkumpulan ya penduduknya gitu. Pendatang Ada juga yang kan? dari iya banyak pendatang gitu. Cuman yang memang kebanyakan walaupun dari orang Jawa ya di Malang. Cuman itu gue kayak asik gitu loh. Ketemu sama orang Jawa asli gitu ya maksudnya. Emang dari sananya gitu. Kalau di Serang kan udah Jawanya Jawa campuran ya maksudnya. Iya, Udah jaseng. Iya, jaseng lah, udah campur-campuran. Kalau di sana bener real Jawa kan gitu. Terus sih kayak pertemanannya, terus lingkungannya yang gue suka ya belum ini kan, belum banyak. Dulu di zamannya gue itu Brawijaya kan belum banyak orang tahu gitu. Jadi gue pernah ngerasain ya di Malang itu pagi tuh dari jam 6 matahari terbit sampai jam 9 itu masih berkabut di Malang gitu. Dulu ya, zaman 2011 pertama gua ke sana itu, gila, ini berkabut gitu. Dingin Nggak berarti. pernah kan di sana. Wah, dingin, bener-bener dingin. Kayak gitu sampai 2014 apa 15 itu masih sampai jam 9 tuh pasti berkabut Malang. Gua kira Nah, di batu doang yang dingin. Malang dingin. Kalau lo di 2014 ke bawah ya pasti kalau pernah ke sana pasti dingin banget Malang juga. Kayak gitu. Om pernah kalau gua ke kampus itu ya paling cuman cuci muka doang kayak gitu yang nggak mandi udah. Sakingnya dingin ya gitu, suasananya enak. Tapi iya emang Malang tuh Dia sedingin tahu kok itu. Gua kosan dulu gua tuh. Ya. dekat soalnya sama rumah saudara gua. Gue pernah pas Ah. ke Malang tuh bakar nyambil naik motor. Emang Malang tuh gua zaman gua dulu pas sunat ya kelas 5 SD itu jam 9 pagi apa ya? Apa jam 10 ya? Itu air masih dingin cuy. Itu masih kayak wah anjir. Gue mandi di Malang tuh dulu ya, zaman dulu ya. Itu mungkin jam 11, jam 12 gitu nunggu airnya tuh agak anget lah. Soalnya Malang tuh jos ya untuk dinginnya ya. Kalau sekarang sih
Udah panas lah, udah lumayan panas sekarang ya, nggak begitu dingin lagi ya. Di compare sama Bandung sama nggak dari segi cuaca? Kalau untuk Zaman gua yang sama. pribadi gua Malang. Kalau Malang. gua sih pribadi lebih Malang. Zaman yang sama loh Yap ya. Hmm. Gue 2011 ke Malang, gue 2011 ke Bandung. Menurut gue masih Malang. Di zaman yang sama ya. Dua-duanya punya pernah ada histori di Malang ya, maksudnya Dira iya, lu juga gitu, pas juga. Iya. Pernah ketemu di Malang kok pas dia lagi kuliah, gua lagi mudik. Ya rumah saudara lo kan dia di kaki gunung itu sebenarnya. Iya, kaki gunung. Kan naik jalannya. Ya kan turunan, naik jalannya kan ke yang setelah jembatan itu loh, dekat rumah Iya, patung-patung rumah putih. Naik tuh Iya. rumah saudaranya. Berapa jam Kar kalau dari Serang, Kar kalau besen Kar? Wah, gue pernah ngerasain tuh naik bis dari Serang ke Malang, nyobain ya waktu pertama kali. Pertama kali naik bis itu 18 jam. Cier. Edian. 18 jam. Itu udah nyampe Australia itu. 18 jam. Anda jangan salah, naik gunung juga di Mahameru hampir segituan. Iya, iya. Hitung coba. 18 jam. Ya. Hitungannya kalau dari startnya dari Udah mana? nyampe Australia. Kosan gua berangkat. Oh, oke. Iyalah 18 jam sama. Nanti nunggu Mahameru, nunggu Semeru sehat. Nah, Boleh lah kita Kar. Kapan-kapan ya. iyalah, ya Ya. ke Mahameru. Gue juga udah lama. Kangen gua sama Malang. Boleh lah. Nanti insya Allah Suasananya sih. Iya. Enak. bisa diagendakan gitu. Terus apa ya? Maksud gua lu kan sekarang pernah tinggal di 3 kota ya, di Serang iya, di Malang juga kuliah iya, Dira juga masa kecil mungkin atau sekarang juga masih sering ke Malang. Sama lu di Jakarta nih berdua nih. Kira-kira yang apalagi maksud gue perbedaannya antara 3 kota itu? Mungkin dari segi cuaca yang pertama yang udah lu sebutin. Atau apalagi gitu, ada lagi nggak kira-kira menurut lo? Kar, Kalau lu udah pindah belum sih? masih di Jakarta gua. Astagfirullahaladzim. Emang lu mau kemana? Udah di Pindah ke Parung Panjang kan gua ngambil rumah ya. Oh, alhamdulillah. Oke. Dari stasiun doang berarti sekarang ya. Kemana turunnya? Iya. Lu ke anak kantor Tanah Abang nanti. dulu, dari Tanah Abang kemana lagi abis itu? Langsung ke kantor. Oh, dekat dari kantor. Dari Tanah Abang. Enggak. Sekitar 20 menit lah. 15 menit lah paling cepat kalau motoran. Oh, lu motoran bukan naik Kan kereta? enggak, maksud gua pengennya Dari kan Tanah Abangnya ke kantor lu. iya gua ngedrop motor di situ. Jadi dari stasiun Tanah Abang ke kantor gua pakai motor. Gua pikir kan lebih mahal ya kalau pakai ojek, lumayan juga. Iya. Oke, balik lagi ke yang tadi kan. Di kota. Ya, menurut lu lah. Ya kalau bicara Serang, di mana gue menemukan mengenal cinta ya kali ya bisa disebutnya. Anjir. Duli, Serius? aku dengerin Duli. Iya kan ada orang tua gua di Serang. Betul nggak? Iya benar. Tuh. Iya. betul. Jangan salah paham Anda ini. Tapi nggak dianggap ya. Enggak lah, speaker saya bukan Yang hobi. pertama gua kan mak gua. Iya. Betul nggak? Betul. Iyalah. Oh, Kalau Malang kota di mana gua mengenal suatu namanya cinta apa ya? kedua. Bukan, lebih ke jiwa sih. Karakter yang ngebentuk gua saat ini gitu loh. Gitu. Karena kan di situ kota pendidikan ya. Gua di sana sekolah, kuliah gitu. Terus gua mengenal namanya organisasi, gue belajar banyak lah di situ untuk bisa sampai sejauh ini gitu. Kalau Jakarta ya kota mencari rezeki ya. Jakarta ya saat ini ya gue tinggalin kayak gitu. Ya kota masa depan lah, gue mencari rezeki dari sini.
bisa bercita-cita banyak kan, dari sini juga gue. Ya itulah, Kalau lu suruh milih kan, lu pengennya kemana kan? Malang. Gue pernah ngomong sama Novi, gue tuh sebenarnya orangnya tipikal yang seneng santai ya, santai tapi pasti gitu tuh, maksudnya gue bisa melakukan banyak hal gitu kalau di Malang itu. Karena gue pengen banget punya cita-cita banyak gue di Malang. Sesimpel ini misalnya, gue pengen punya restoran atau kafe gitu, ya udah gue ngelola hal itu, gubuk kecil bisnis gue, tapi gue hidup tenang gitu loh, kayak tinggal di apa ya, suatu daerah di Malang tuh ada namanya daerah Joyosari. Nah itu yang rumah saudara lu tuh, Dir, yang ke atas tuh, itu kan naik gunung terus kayak naik ke perbukitan ya, itu suasananya enak banget ya. Jadi di atas itu tuh kayak di bukit, kayak orang mungkin nyebutnya Bukit Bintang gitu, kelihatan kota Batu sama kota Malang, dua kota itu kelihatan dari situ, jalan Joyosari ke atas itu menurut gue dulu waktu zaman gue kuliah itu tanah masih murah ya, zaman gue itu dulu 2013-12an ya waktu itu. dulu murah lah. Iya, Sekarang sekarang gila ya. Malang itu yang gue tadinya pengen invest di situ, gila sekarang udah banyak kafe-kafe karena yang diambil kan view-nya ya. Sekarang aja banyak alih fungsi lahan, kayak dulunya perkebunan itu di atas itu tuh udah jadi kafe, disewa-sewain, ladang-ladangnya mereka dijadiin tempat kafe gitu. Tapi kafenya kan kafe bukan permanen ya, kafe yang semi permanen gitu tuh, kayak dari kontainer gitu lah bentukannya. Kayak kalau gue bilang Malang kayak Bandung ya, kayak apa ya? Tuh. Kayak Jatinangor kayaknya. Banyak ya pendatang. kurang lebih kayak Jatinangor. Iya. Kurang lebih kayak Jatinangor. Kayak Jatinangor betul. Iya. Jadi banyak pendatang yang emang yang menuntut ilmu datang sana gitu. Iya. Kalau lu Dir, kalau lu suruh milih Dir, di Jakarta Dir. Jakarta lah dia mah. Iya, gue Jakarta. Iyalah, karena orang tua gue di sini, istri gue kakak-kakaknya di sini, kerja gue di sini, udah Jakarta. Tapi kalau untuk liburan ya Malang is the best choice. Gue belum pernah ke Malang. Serang tuh kayak cuman lu balik ke Serang, ketemu temen-temen sehari 2 hari 3 hari, melepas penat, ya balik lagi ke Jakarta. Gitu. Jadi kayak Singgah buat Serang refreshing ya lah. sekarang tuh. Iya. Singgah Kalau doang. di Serang untuk Iya sih ya. Tapi kalau gue ngerasa kayak ya betul sih. Di mana ada orang tua ya di situ tempat kita menenangkan diri, pulang sih. Karena gue juga kuliah cuma di Jakarta, tapi pulang Serang tuh asa gimana gitu, dekat padahal gue, cuman Serang tuh ya bukan cuma sekedar tempat gue lahir, tapi memang ada, bener yang pakar bilang, ada cinta pertama kan di situ ya, ada orang tua. Kalau lo ya, kalau disuruh milih kan gue nggak tahu tuh, lo kalau kota pengen tinggal di mana selain di Serang ya? Bandung. Dream city lo mana? Oh, dream city gue Iya. pengen tinggal di Sentul. Sentul, Bogor berarti ya? Iya, gue pernah ke situ sama teman gue. Teman kampus gue punya rumah di Sentul. Gue main tuh kayak ada di perumahan itu, perumahannya elit lah. Sentul Bogor sih. Iya, dan sepi. Sentul rumahnya Komeng kalau tahu, di situ lah. Di Sentul ada perumahan, terus view-nya bagus, tinggi, dingin, sepi, dan emang rata-rata yang rumah yang tinggal di situ kayaknya orang-orang Jakarta juga yang punya gitu loh. Kayak, aduh, Emang iya. Emang pindah ke Sentul lah, istirahat Sabtu Minggu balik lagi ke Jakarta gitu, kayak gitu-gitu. Cuman itu gue pengen banget sih masa tua gue tinggal di tempat yang kayak gitu, di tempat yang sepi, deket sama masjid mungkin, terus lingkungannya gue ngirup udara yang seger gitu, bukan udara polusi yang parah banget gitu kan. Cuman sulitnya adalah gue suka dingin, istri gue nggak suka dingin. Ya, Kan bertolak belakang loh. ya
Jadi ya udahlah lihat ntar aja kayak gimana. Gitu sih. Cuman kalau pertanyaannya tadi yang apa Dream City ya kalau kata Iya. dua, gua justru senang sama Peak. Lu mah kota banget, apa? Dir. Pantai Ya. Nakapuk ya. Iya, Ya itu anak kota Peak banget. itu apa ya? Kawasannya kawasan modern terus kayak bersih gitu. Ya secara konsep bagus, gua nggak tahu hasilnya ya. Secara konsep itu gue seneng banget sih sama Peak. Ya berandai-andai waktu itu gue Alba Tiwi kesana kayak, deh nanti kita di sini ya amin gitu-gitu ya. Gue waktu itu sama Pakar kesana juga kayak gue yang amazing gitu kesana. Jadi kayak kalau mau bilang Dream City, ya, Peak salah satunya sih gue. Kalau Jakarta tuh semrawut ya. Kalau Peak tuh masih tertata sepertinya. Sepertinya ya, nggak tahu kan. Jakarta, aduh. Semangat bapak-bapak semuanya yang di Jakarta. Gue aja yang di Cikande, gue ke Cikande ya. Udah kayak Las Vegas juga sih, maksudnya kayak pagi tuh, gitu, menarik gitu. Ya apalagi Jakarta sih. Kalau gue kan macetnya karena pabrik semua jam 4 cabut rame itu jalannya udah gitu aja. Tapi kalau jam tertentu ke jam 3 Iya. sepi biasa aja. Cuma kalau emang udah zamannya Jakarta juga gitu. Ya Kare, Jakarta juga gitu. Maksud gue jam orang kantor kerja pulang ya macet, jam 4, jam 5, jam red gitu. Tapi jam lu 9 tuh udah. Nah, lu masuk jam berapa, Dir? Kan setahu gue Jakarta variatif nih, ada yang masuknya jam 7, ada yang masuk jam 8, ada yang masuk jam 9. Pulangnya ada yang jam 4, ada yang jam 5, ada yang jam 6, kayak gitu-gitu kan. Lu termasuk yang jam berapa, Dir? Kalau kantor gue tuh masuk kalau secara by rules jam 8. Tapi karena sekarang sudah hybrid ya, jadi masuknya tuh jam 12 gitu. Jam 8 lewat kayak jam 8 lewat 5, lewat 10. Itu masih oke gitu. Karena udah hybrid ya, karena gue absen dari rumah. Nah, oke. Oh, hybrid kerjanya cuma tidur lo tuh kalau nggak main game. Kalau ketahuan Datang foto-foto ya kan, slow. bikin nota dinas doang, habis itu main game. Mulut Anda nota dinas doang. Anda tidak tahu saja di balik itu. Yalah, semuanya punya beban masing-masing lah dari segi pekerjaan. Yang penting halal ya, Bro ya. Yoi. Nah, sama balik lagi lah ke masalah Malang. Lu nih, gue nih inget waktu gue zaman SMA ya, karena gue tuh nggak tahu kalau lu mah, gue tuh tipikal orang yang kayak gue suka komputer, gue masuk komputer gitu ya. Dan gue pun jujur masuk BINUS karena ya gue ngeliat teman gue si Alfian masuk, si Bobby masuk, habis itu gue liat BINUS terkenal sama IT-nya gitu, makanya gue baru tertarik ke situ. Dan gue nggak ada berpikir sama sekali waktu gue kuliah tuh IT itu nanti gue kerja di Jakarta nanti gue gimana gitu, nggak kepikiran tuh. Nah lu milih Brawijaya aja gue udah salut nih, mau mencari tahu tentang Malang, tahu universitas emang gede juga Brawijaya, cuma dari Serang tuh rasanya karena jauh sekali gitu ya, lu masih sempat kepikiran ke situ gitu. Gue pikir yang jauh tuh cuma kayak Jogja, UGM, ITB mungkin ya. Kali lebih jauh ya. Iya. Pilihannya. Orang Serang tuh mungkin seperti itu. Ternyata Brawijaya juga. Gue salut sama lu dan gue gak kepikiran ke situ gitu, bahkan gak mau mencoba. Nah, yang gue penasaran dari lu nih Kar, kenapa ngambil ilmu pemerintahan Kar? Itu pilihan pertama kan? Dua-duanya ilmu pemerintahan. Dua-duanya ilmu pemerintahan. Iya. Kok bisa ngambil itu Kar? Apa lu udah kebayang kerjanya nanti gimana? Apa lu tertarik dari segi pemerintahan? Apa dari orang tua lu? Apa lu riset gimana? Iya. Ya, alasannya pertama gue tuh dulu SD itu gue pengen cita-cita tuh pengen jadi pilot dulu. Tapi pilotnya itu gue dulu SD. Ini flashback dulu nih ceritanya ke pemerintahan ya. Pengen jadi pilot, tapi pilotnya bukan pilot komersil ya, yang kayak sekarang kayak di mana di Garuda Indonesia gitu bukan. Tapi pilot
jet tempur gitu loh di TNI gitu loh, TNI Iya, AU. tentara ya kan, AU. Iya betul, kayak seru gitu tuh ya, terbangin jet gitu tuh, kayak challenge banget gitu tuh. Terus masuk ke jeblosin sama orang tua di pesantren, ya hilang lah ya cita-cita angan-angan itu, kayak udahlah kayak ini emang gue kayak dituntut jadi ustad gue tuh ya. Ustad bangsat kayak gue. Nah, minimal agamanya kuat kan. Iya, Roman. ya walaupun nggak kuat sampai sekarang lah. Ya namanya juga orang tua lah ya, pengen anak yang terbaik mungkin ya waktu itu gue kondisinya tanpa ya diskusi mungkin ya bahasanya kalau zaman sekarang gitu ya, diskusi. SMP gitu. mungkin mau nggak mau sih. Mungkin SMA Iya. baru kali ya, di iya, karena mungkin kan dikiranya masih SD lah udah kayak gitu, sampai diskusi yang dijeblosin di pesantren waktu itu, mungkin berharap gue jadi ustadz mungkin kali ya, nggak tahu juga gue cita-cita orang tua. Mungkin. Di situ ya nggak ada angan-angan tuh zamannya pesantren itu gue mau jadi apa, nggak, udah gue ngikutin aja apa kata orang tua kan waktu itu. Akhirnya gue setelah nurut ngikuti pendidikan di pesantren, lulus, akhirnya gue baru tuh diskusi di situ mau dilanjut atau enggak gitu ya. Akhirnya gue menjawab dengan lantang, enggak, udahlah cukup sekolah di sama. Gue alasan itu ya, bukan gue menghindar agama waktu itu, cuman kalau gue jawabannya agama mungkin orang tua bakal menolak itu ya, proposal gue keluar dari itu. Cuma gue alasannya gue cukup lah sekolah di asrama, gue bilang kayak gitu, udah lebih dari cukup. Alasannya pengen deket sama orang tua gitu, padahal mah sering ngelayap kan main selama SMA deket sama orang tua ya gitu loh. Akhirnya masuk SMA. Nah di sini nih poinnya, di SMA gue kenapa suka pemerintahan atau ya tentang pemerintah itu ya faktor orang tua ya. Jadi dulu tuh banyak tamu gitu tuh, kayak ke rumah orang tua gitu ya, kayak hilir mudik bokap gue gitu ya, kayak ini apa sih, ngebahas politik, ngebahas pemerintahan ya, birokrasi lah gitu. Gue sambil kayak nguping-nguping gitu, jadi gue di situ ini apa gitu, ilmu apa. Gue akhirnya setiap gue malam itu pasti gue kayak nanya-nanya bapak tuh. Gue baru kepo tuh malah SMA loh, gue pengen tahu bokap gue tuh kerja di mana. Gue cuma sekedar tahu bokap gue kerja di pemerintahan aja, nggak tahu detailnya tuh di mananya, di bagian apa, di bidang apanya, gue nggak tahu. Gue mulai tertarik di SMA. Gue, oh ternyata bokap gue punya posisi penting ya ternyata di Serang. Gue deh gitulah. Kata gue, oh bokap gue ternyata orang penting ya. Gitulah, bukannya apa-apa ya kayak gitu. Oh. Nah disitulah gue akhirnya suka kayak ilmu pemerintahan di situ ya, dari bokap sih, dari bapak lah ya, sosok bapak, sering diskusi gitu, bertukar pikiran tentang politik, tentang birokrasi pemerintahan lah gitu tuh. Ya sebenarnya bicara pemerintahan kan goalsnya tentang apa ya, sosial kan ya. Intinya sama aja kan, kita mengabdi untuk orang lain ya, intinya kan gitu ya sebenarnya. Cuman caranya kan beda-beda ya, mungkin setiap orang melalui apa-apanya gitu ya. Ini kan mungkin dari pemerintahan gitu, kayak gitu sih. Ya akhirnya waktu kuliah gue ngambil 2 tuh SNMPTN ya, di UGM kalau nggak salah ya, di kebijakan publik, sama di pilihan kedua tuh di Brawijaya Malang, administrasi publik. Ya alhamdulillah yang keterima. administrasi Rezeki ya. publik, bukan ilmu pemerintahan ya, Iya. salah gue. Sorry. Tapi beririsan ya, ilmu pemerintahan tuh luas konseptual ya. Ada bicara jurusannya tuh ada kebijakan publik, ada bicara administrasi publik, atau disebutnya kalau dulu nyebutnya administrasi negara ya. Publik sama negara sama. Ya. Ada ilmu politik, itu juga kan ilmu pemerintahan sebenarnya. Ada juga di situ ya. Iya sebenarnya. Diajarin juga ya. Ilmu politik kan sebenarnya ilmu pemerintahan juga kan, tapi secara luasnya gitu, secara utuhnya politik gitu. Ilmu komunikasi juga kan sebenarnya ada bagian kecilnya juga tentang ilmu pemerintahan gitu. Nggak bicara ilmu komunikasi nggak bicara broadcast aja gitu, atau tentang ilmu yang lain gitu, atau hubungan internasional juga kan, itu juga ilmu pemerintahan juga kan. Yes. Hubungan internasional kayak gitu. Jadi cakupannya luas kalau ilmu pemerintahan itu. Ya disitulah gue akhirnya menyukai pemerintahan, sampai gue
akhirnya mencari rezeki juga, ya Allah menakdirkan gue juga di situ juga di bidangnya sesuai gitu sama cita-cita gue pengen kerja di pemerintah. Ya udah, dan gue mensyukuri itu semua gitu. Berarti lo termasuk orang yang ini ya, konsisten mungkin dari kuliah juga lo udah administrasi publik tentang pemerintahan juga, lo kerja di situ juga gitu. Itu tuh berarti bagus sih, nggak kayak gua sama Dira gitu. Maksudnya tidak nyambung sih, ada nyambungnya juga, cuman Ada lah pasti. iya Dikit. ya kepake juga ilmu kita lah, basicnya di kampus kan. Tapi gue ada ketakutan ya sama Apa ilmu gue tuh. Ketakutan gue tuh kalau bicara yang tadi lo pertanyaan yang kedua ya terkait apa? Lapangan kerja ya, lapangan kerja. Kan ilmu pemerintahan tuh kayak hanya khusus tentang di lembaga-lembaga pemerintah aja ya, mungkin kerjaannya gitu. Mungkin dari sebagian orang berpikirnya begitu gitu. Kalau mungkin ilmu yang lain kayak manajemen, akuntansi, kan ilmunya hukum ya, luas kan ya, maksudnya bisa melamar kerja di mana aja, bisa di swasta, bisa di lembaga pemerintah juga bisa. Ya, yang gue alami sekarang itu kesulitan di situ ya. Gue kan juga punya kayak apa sih yang loker itu lowongan kerja, job street, LinkedIn. ya gitu lah, ingin lah gitu. Kendala gue tuh background studi gue pendidikan. Kalau masalah yang lain-lain boleh lah bisa diadu gitu. Kadang kan gitu ya, untuk kita melamar kerja ada hal administratif ya, yang minimal pendidikan apa gitu ya, itu bikin gua kayak sulit kayak gitu. Akhirnya gua ngambil ilmu tuh kalau ya, jadi akhirnya gua ambil di luar pemerintahan tuh, gua ngambilnya semua jurusan akhirnya. Kenapa Dir? Ya requirement yang kayak tadi minimal kerja berapa puluh tahun, terus apa itu kayaknya harus diubah, semakin zaman udah nggak relevan sih. Iya betul, gue juga setuju sih. Maksud gue karena gimana ya, balik lagi tetap menurut gue mau lo sarjana apapun tetap harus dites dengan sesuai sih. Nggak harus lihat dari pengalaman kerja segala macamnya ya. Jadi biar fair aja gitu. Cuman ya balik lagi sih, tetap aja pemerintahnya bukan pemerintah sih, sebagian perusahaan masih kayak begitu kan. Jadi orang-orang kayak kita nih jadi agak sulit. Gue mau itu lu gimana, kan lu daftar BUMN tuh? Ya gue gagal BUMN, dan gue ya walaupun itu digital ya, gue kada maksudnya kayak gue nggak transparansinya dinilai menurut gua di BUMN itu. Yang kemarin itu loh, tes lowongan bersama BUMN. Nggak kayak waktu penerimaan CPNS ya karya. Betul. Kalau CPNS tahu gitu, grade-nya minimal nilai sekian. Ternyata waktu gua di ranking, gua kalah nih. Jadi fair gitu. Kalau di BUMN gini gua kayak iya kayak kurang percaya gitu. Kalau menurut gua sih kayak gua nilai berapa sih gitu. Gua pengen tahu itu doang gitu. Itu kan dijelasin. Nggak ada dijelasin nilainya, cuman dikasih tahu informasi bahwa Anda tidak lulus, lanjut, itu aja. Anda selamat, Anda lulus, Anda tidak lulus, gitu doang pengumumannya. Tidak dikasih tahu nilainya berapa, rata-rata nilainya berapa gitu maksud gue. Jadi minimal 2 lah, nilai kita berapa sama rata-rata yang kita ambil posisinya rata-rata nilai berapa. Jadi kita fair kan di situ. Iya. Atau gue mungkin fair, gue berpikirnya gini, karena yang ikut kan banyak ya karya. Jadi untuk mengeluarkan sedetail itu agak repot mungkin. Makanya jadi sih kayak gitu doang. Memang tetap diraguin sih. Gue juga ragu sih kalau emang keluarnya cuma kayak begitu doang gitu ya. Tapi ya kita kan udah ngelakuin yang terbaik ya. Memang bukan jodohnya di situ aja kan. Betul. Ya itulah. Ini mungkin tinggal jalan gue. Ya itu namanya. Mungkin gue jodohnya ya kerja di sini gitu loh, maksudnya di pemerintahan. Betul. Gue berusaha untuk kayak sebenarnya gue pengen explore ya. Iya. Pengen ya move lah maksudnya. Gue kan tipikal anak yang
challenge Gue sebenarnya. udah, Suka dari awal challenge. udah yakin karena lu tetap di pemerintahan. Iya lu, doa lu itu. Emang. Nih, by the way, Gue mah doain dong. Anda emang. Gue doain kan. Cuman kalau mau dibilang secara cocok nggak cocok, lu emang di pemerintahan tuh sudah melotok kan. Jadi Iya. ya udah. Ya siapa tahu tahun depan keterima CPL PNS gitu kan. Iya. Amin. By Nih the way- semoga omongannya doa nih, kalau ini bener ada rekornya ya kan. Ya, ini tinggal 2 menit lagi, 3 menit kurang. Udah mau. Oke. Gua mau terakhir nih, Kar. Ah, Gimana, Kar? Menurut lo, pesan-kesan kritik lo tentang rekaman ini, Kar? Tentang podcast gua, Kar? menurut gua suatu hal yang baru ya di pertemanan kita loh. Ya. Ya. Gue setuju yang waktu pernah disampaikan ya, waktu itu kan gue juga pernah mendengar konsepnya ini tuh sebagai apa ya, siapa yang pernah ngomong, gue pernah nonton kok di YouTube channelnya itu kayak Dira ya, kapsul apa, kapsul time kapsul, So, iya itulah. Jadi kita bicaranya hari ini tapi kita bisa memutar waktu Artinya kembali. ya. Iya gitu. Itu gue setuju konsep itu. Ya semoga juga yang kedua dengan adanya ini ya gue senang gitu loh. Tidak ada jarak. Karena kan sekarangnya eranya apa ya, digital ya, kayak ya udah gitu tuh. Kita nggak bisa sering ketemu tapi kita bisa komunikasi lewat sini. Ya sering-sering ya gue support lah bikin Ya. channel, bukan channelnya tapi bikin podcastnya gitu lah. Ya mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali gitu. Oke. Ya bisa jadi kan cuma ngambil part-partnya aja kan gitu. Ya. Nanti mungkin dikompilasi Harus digabung disupport sama terus ya Pi, biar nggak males. Harus terus ya Pi, itu harus didorong. Ayo Jis, semangat Jis. ya. Let's go. Gua sih pengennya terus, gue tuh nggak pengen sendiri gitu loh. Gua sama Pakar doang. Gue tuh pengen selalu ada pendampingnya. Jadi biar apa ya? Biar ramai, biar lebih kompak lah gitu. Dan memang bener yang gue buat sekarang ini, yang kita buat sekarang ini emang buat menikmatinya nanti. Mungkin umur lu 40, 50 atau mungkin siapapun itu bisa ngeliat percakapan kita selagi kita muda. Ya udah, gue tutup teman-teman. Dir, terima kasih ya Dir ya udah mau nemenin Dir. Sama Kar, makasih buat Thank you waktunya. kan. Kita ketemu lagi kapan-kapan insya Allah. Pamit, Yafi pamit, Dira pamit, Pakar pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.